Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan atau materi dari tema sebelumnya tentang asas good governance bisnis syariah. Bagaimana secara operasional pelaksanaan bisnis syariah. Secara operasional bisnis syariah dilakukan dengan landasan asas, yaitu asas sifat dan perilaku Rasulullah dalam berbisnis, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh, serta asas kedua yaitu asas yang memang digunakan secara umum dalam dunia usaha, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Secara operasional, bisnis syariah mengacu pada asas pertama, yaitu asas yang berpegang kepada sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Nah, sifat atau keempat sifat ini memiliki pengertian yaitu sidik berarti benar. Artinya dalam ataupun dalam kegiatan operasional bisnis syariah harus melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada, kepada siapapun, dan dalam setiap waktu. Sehingga implikasi dalam bisnis syariah tersebut adalah menegakkan kejujuran serta menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan, dan perilaku dusta. Nah, implikasi bisnis ini seperti penegakan kejujuran, menghindari penipuan, penggelapan, dan perilaku dusta, termasuk dalam aspek-aspek asas spiritual, pijakan dasar spiritual. Kemudian yang kedua, fatonah, berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional, serta bisa atau mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, sifat fatonah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal atau kegiatan yang halal, thayyib, ihsan, dan tawazun. Artinya, dalam kegiatan bisnis syariah, setiap individu yang ada harus bisa berpikir secara jernih dengan mengedepankan cara pikir rasional, serta bisa mengambil sebuah keputusan yang baik dengan cepat dan tepat, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kemudian amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Artinya dalam setiap aktivitas bisnis syariah, kepercayaan adalah sebuah tanggung jawab ataupun akuntabilitas antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Artinya menyampaikan risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Nah, dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran ini harus diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktek bisnis yang baik dan bersih. Artinya tabligh di sini adalah sebuah transparansi yang memang diberikan kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh stakeholder. Bagaimana cara mengambil keuntungan bisnis, kemudian apa risiko yang terjadi dalam praktek bisnis yang dilakukan bersama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana memberikan sebuah transparansi dalam aktivitas bisnis yang baik. Keempat sifat ini adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena keempat sifat ini adalah perwujudan dari iman dan takwa. Kemudian, asas yang kedua yaitu asas yang memang secara umum digunakan atau dilakukan dalam dunia usaha, yaitu biasa diistilahkan dengan tarik atau disingkat dengan tarik, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Asas ini adalah asas-asas yang secara operasional bisnis memang dilakukan dalam dunia usaha secara umum, dan ini juga dilakukan dalam bisnis syariah. Asas yang pertama yaitu transparansi. Transparansi di sini mengandung arti yaitu bagaimana mengungkapkan atau memberikan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Artinya transparansi di sini jika kita kaitkan dengan sifat Rasulullah yaitu tabligh.
sidik juga bisa, amanah juga bisa, fatonah juga bisa. Jadi asas-asas transparansi ini memang adalah bagaimana sebuah lembaga bisnis syariah atau entitas bisnis syariah memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, kepada semua pemangku kepentingan, apa yang terjadi dan bagaimana proses perjalanan bisnis secara objektif dan sehat. Pada aspek transparansi, pelaku bisnis syariah harus memberikan informasi yang tepat, memadai, jelas, dan akurat. Informasi-informasi terkait risiko, sistem pengawasan, pengendalian internal, serta bagaimana informasi terkait dengan tingkat kepatuhan bisnis syariah. Kemudian adanya keterbukaan antara pelaku bisnis dan konsumen. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan organisasi. Ini harus dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian asas yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini mengandung arti yaitu sebuah kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Entitas bisnis syariah harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Artinya, dalam setiap unit-unit organisasi yang ada di entitas bisnis syariah harus menetapkan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Apakah sudah selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis. Kemudian, entitas bisnis syariah juga harus yakin bahwa elemen organisasi dan semua karyawan dalam entitas bisnis tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab serta perannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya. Kemudian harus ada sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi. Bagaimana pengendalian jika terjadi kecurangan, jika terjadi kejahatan. Kemudian bagaimana pelaku bisnis syariah memiliki ukuran kinerja dalam jajaran organisasi yang konsisten, serta bagaimana sistem penghargaan dan sanksi yang diberikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap elemen organisasi harus berpegang pada etika bisnis syariah ataupun pedoman perilaku atau code of conduct yang telah disepakati. Dan harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, thayyib, ihsan, dan tawazun atas seluruh proses dan produksi dalam entitas bisnis syariah. Inilah aspek-aspek yang memang menjadi capaian yang harus dilakukan pada aspek akuntabilitas. Kemudian responsibilitas. Responsibilitas di sini mengandung arti bahwa segala usaha yang dilakukan sebanding dengan hasil yang diperoleh atau segala risiko berbanding lurus dengan sebuah return atau keuntungan. Maka sebuah entitas bisnis syariah harus dapat menjaga kesinambungan secara jangka panjang. Sehingga dalam prinsip responsibilitas ini, pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, memastikan kepatuhan terhadap syariah compliance atau kepatuhan syariah, serta undang-undang yang berlaku, anggaran dasar, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, kemudian melakukan perencanaan dalam bisnis dan pelaksanaan yang memadai, serta melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu aspek-aspek tanggung jawab sosial tersebut berupa pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini adalah perihal yang termasuk dalam prinsip responsibilitas. Kemudian independensi. Yang dimaksud dengan independensi di sini adalah bagaimana entitas bisnis syariah secara independen tidak boleh terlalu dominan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini bisa dilakukan dengan cara entitas bisnis syariah harus bersikap independen, tidak boleh terlalu dominan pada pihak manapun, tidak boleh terpengaruh untuk kepentingan tertentu, dan harus terbebas dari benturan kepentingan. Dan tidak boleh ikut campur ataupun intervensi dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Di samping itu harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai domainnya, sesuai undang-undang, tidak boleh saling mendominasi dan saling melempar tanggung jawab dengan yang lain. Serta menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Nah, disinilah prinsip independensi dalam operasional pelaksanaan governance bisnis syariah. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kewajaran dan kesetaraan. Artinya di sini kewajaran dan kesetaraan mengandung arti bahwa semua atau segala keputusan bisnis, baik individu
skalanya ataupun lembaga dilakukan sesuai dengan kewajaran dan kesetaraan yang berlaku. Tidak boleh atas keputusan tersebut atas dasar suka ataupun tidak suka, kemudian harus dilakukan dengan berpegang kepada keseimbangan. Artinya tidak memperhatikan atau tidak mendomain kepentingan-kepentingan individu, tetapi harus memberikan maslahah bagi semua kepentingan para pemangku kepentingan. Di sini pada aspek kesetaraan dan kewajaran, maka entitas bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat, serta akses informasi yang transparan. Kemudian bagaimana memberikan perlakuan yang setara dan wajar yang berdampak pada sebuah manfaat. Kemudian bagaimana memberikan kesetaraan dan kewajaran bagi para karyawan, pegawai dalam berkarir, dalam melaksanakan tugasnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan fisik. Kemudian harus ada sikap tawazun, yaitu adil dalam memberikan layanan kepada nasabah atau pelanggan tanpa mengurangi hak mereka. Artinya, dalam memberikan layanan, tidak ada membedakan para nasabah atau pelanggan. Semuanya sama, karena semuanya adalah layanan yang bisa memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat dilayani dengan baik, serta memberikan manfaat dan kontribusi yang sama antara kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.